Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 1b sampai dengan ayatnya yang ke-9. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita bermegah dalam Kristus Yesus. Sebagai umat-Nya, sebagai orang yang percaya kepadanya, sebagai orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, maka sudah sepatutnya dan selayaknya kalau kita bermegah dalam Kristus Yesus. Kita bangga kalau kita memiliki Tuhan, memiliki Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Makanya dalam ayatnya yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Orang yang bermegah dalam Kristus Yesus itu berarti bahwa dia tidak bermegah, dia tidak bangga dengan hal-hal yang lahiriah. Walaupun Paulus bisa bangga dengan hal-hal lahiriah dalam ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah kebanggaan lahiriah yang bisa dibanggakan oleh Paulus. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Tapi justru dia bermegah dalam Kristus Yesus. Inilah yang perlu kita contohi dan teladani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya bahwa kita bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki kebanggaan bahwa kita punya Tuhan, kita punya Kristus yang sudah mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Supaya kita bisa bermegah dalam Kristus Yesus, bisa bermegah dengan perkara-perkara yang spiritual, yang rohani, bukan hal-hal yang lahiriah, maka ada dua hal penting yang harus kita alami. Yang pertama dalam ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena pengenalan akan Kristus Yesus secara pribadi. Di sini kita melihat bahwa yang membuat Paulus akhirnya bermegah dalam Kristus Yesus, yang walaupun dulu dia bermegah dengan hal-hal yang lahiriah, tapi setelah dia mengenal Kristus secara pribadi, akhirnya apa yang selama ini dia bangga-banggakan, dia anggap itu sebagai sampah. Karena pengenalannya akan Kristus secara pribadi. Disinilah hal yang pertama yang dituntut dari kita untuk bisa bermegah dalam Kristus Yesus. Bangga karena kita punya Tuhan seperti Kristus, maka mengenal Kristus secara pribadi itu sesuatu yang sangat penting. Sudah barang tentu mengenal Kristus secara pribadi ini dihubungkan dengan perjumpaan kita dengan Kristus secara pribadi. Mengenal Kristus secara pribadi kita tidak bisa jumpai di bangku pendidikan teologi, tidak bisa ditemui di mana-mana, tapi kita hanya bisa alami itu ketika kita seperti Paulus bertemu Kristus secara pribadi, dalam perjumpaan secara pribadi. Disitulah kita akan mengenal Kristus secara pribadi.
Jadi pengenalan akan Kristus secara pribadi itu suatu yang sangat penting, karena itu yang menentukan siapa yang menjadi kemegahan kita, siapa yang menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Kalau kita bangga memiliki Kristus karena kita sudah mengenal Dia secara pribadi melalui iman kita, kepercayaan kita kepada Dia secara pribadi. Yang kedua, dalam ayat 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya bahwa memiliki kebenaran yang sejati, yaitu melalui iman kepada Kristus, itu hal yang kedua yang dituntut dari kita, untuk kita bisa bermegah dalam Kristus Yesus. Sebelum kita menemukan kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya itu, bahwa kita hanya bisa dibenarkan hanya karena kepercayaan, karena iman kita kepada Kristus. Kalau kita belum mengalami itu, maka sangat sulit untuk kita bisa bermegah dalam Kristus Yesus. Tapi ketika kita sudah mengalami kebenaran, karena kita beriman kepada Kristus, kita mengalami kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya, maka disitulah kita akan berubah pandangan kita, sehingga akhirnya kita bermegah dalam Kristus Yesus. Kita bermegah bukan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, yang notabene-nya hanya bersifat sementara, tapi kita bermegah dengan hal-hal yang bersifat spiritual, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang bersifat kekekalan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sudah berbuka, sudah barang tentu bahwa kita boleh punya apa saja secara lahiriah, secara jasmania, tapi sebagai orang yang sudah mengalami kebenaran karena iman kepada Kristus, bukan itu lagi yang menjadi kebanggaan kita, bukan itu lagi yang menjadi kemegahan kita, tapi kemegahan kita karena kita memiliki Tuhan, karena kita memiliki Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penyelamat kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami bermegah dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami supaya kami hanya bermegah dalam Kristus Yesus. Karena itu ajar kami supaya kami mengenal Kristus secara pribadi dan mengalami kebenaran karena iman kepada Kristus, sehingga kami memperoleh kebenaran yang sejati. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.